Aku kepikiran satu hal karena aku ada share beberapa posting tentang latihan ngondro aku. Aku jadi kepikiran tentang keputusan aku untuk men-share latihan Dharma aku ke media sosial. Aku melihat ada dua jenis orang yang belajar Dharma atau berproses dalam Dharma. Yang pertama adalah orang yang berlatih Dharma itu tapi nggak ada teorinya atau nggak ada hal yang dipelajari. Ya, untuk beberapa kasus tertentu nggak masalah ya. Nah, secara umum orang yang jenis pertama adalah orang yang nggak mau tahu banyak, orang yang atau tidak memiliki pemahaman umum tentang apa sih itu ajaran Buddha. Orang tidak mengerti dan juga tidak ingin mencari tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebalikannya, terlalu banyak teori tapi praktiknya atau apa yang dilakukan itu tidak terlalu mencerminkan apa yang dibicarakan. Ya, aku juga gitu sih orangnya. Tapi maksudnya adalah kadang-kadang pernah nggak sih ketemu orang yang misalnya ya kalau ada diskusi gitu ya, mengambil kesempatan untuk berbicara, sangat sedikit mengambil kesempatan untuk mendengarkan orang lain. Maunya itu kalau bisa semua orang mendengarkan dia saja gitu loh maksudnya. Kadang-kadang orang yang kedua ini menggunakan banyak sekali istilah-istilah yang sebagai pendengar kita juga tidak begitu tahu apakah mereka memahami apa yang mereka bilang atau enggak. Kedengarannya keren saja gitu loh, kedengarannya oh pintar ya gitu, tapi praktiknya tidak seperti itu. Praktiknya dengan pengetahuan yang kita miliki malah muncul kesombongan, malah muncul oh saya lebih hebat daripada orang lain, makanya orang lain harus dengarkan saya, atau oh saya lebih pintar dari orang lain, saya tahu lebih banyak dari orang lain, makanya kalian harus dengarkan saya, makanya saya bicaranya lebih banyak dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan seperti itu juga sih. Nah, contoh lainnya dari orang tipe kedua itu adalah orang yang kalau misalnya sesi diskusi maunya tuh selalu menang dalam diskusi, atau ketika dalam sesi debat gitu kan maunya selalu menang dalam debat. Ya, kalau memang dalam debat dapat hadiah ya bagus. Tapi aku ingat kata-kata Mas Aderai yang bunyinya seperti ini. Menang dalam perdebatan, kalah dalam kehidupan atau apalah, kira-kira begitulah. Maksudnya adalah dalam debat memang kita bisa menang gitu loh, tapi dalam praktik kita tidak melakukan hal yang seperti apa yang kita katakan. Saya sering share ya teman-teman, aku sering share tentang apa yang aku tahu tentang Buddhisme, tentang Dharma, apa yang aku pelajari, tapi yang gak semua juga saya melakukan apa yang diajarkan oleh Buddha gitu. Karena saya bukan panutan lah teman-teman. Teman-teman kalau mau mencari panutan, ada lebih banyak panutan di luar sana yang lebih baik daripada saya. Saya hanya share saja apa yang saya tahu, bukan menjadi untuk inspirasi, tapi lebih ke supaya teman-teman tahu aja sih ada teorinya seperti ini dan sebagainya. Bukan menjadi inspirasi sih. Kalau teman-teman mau cari inspirasi, teman-teman harus cari orang yang memang betul-betul mempraktikkan apa yang dia bicarakan. Nah, biasanya itu yang kita sebut sebagai guru spiritual. Seperti itu sih, itu baru mau cari inspirasi, bukan ke saya. Nah, tapi kan dengan aku share hal-hal ke media sosial, teman-teman, ada konflik batin juga sih, teman-teman. Pertama karena guru aku Lama Pubut Tashi Rinpoche adalah orang yang bisa dibilang cukup anti media sosial sih sebenarnya. Lama Pubut Tashi Rinpoche adalah orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain, memikirkan hati orang lain, sehingga Lama Pubut Tashi Rinpoche itu cenderung untuk lebih tidak ribut. Ya, ini yang aku mau bahas teman-teman, tidak ribut. Nah, dengan share media sosial latihan Dharma aku, konsekuensi buruknya itu adalah menjadi ribut. Dan itu yang saya tidak mau teman-teman. Karena ya gak ada manfaatnya sih. Selain dari terlihat keren, selain dari terlihat hebat, ya hal-hal itu gak ada manfaatnya sih. Kenapa konflik batin? Karena pertama, guru aku sendiri Lama Pubut Tashi Rinpoche tidak pernah share latihan Dharmanya ke media sosial gitu loh. Karena kalau misalnya hal baik dari latihan Dharma kita bicarakan ke orang lain, itu bisa jadi halangan juga bagi kita karena itu bisa menjadi sumber kesombongan kita, atau bisa juga itu menjadi sumber kecemburuan atau keiriahhatian dari orang lain, sehingga
ya tidak ada manfaatnya sebenarnya, malah merugikan. Ya contohnya seperti tadi yang orang jenis kedua tersebut, dan aku gak mau menjadi orang jenis kedua tersebut. Aku gak mau jadi orang yang menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kehidupan. Aku mau gak apa-apa kalah dalam perdebatan tapi aku menang dalam kehidupan. Dan yang aku pelajari dari Rinpoche sama sekali nggak pernah ingin menang sendiri. Maksudnya dalam perdebatan ya nggak pernah ingin menang, nggak pernah ingin merasa oh aku lebih hebat dari kamu. Rinpoche selalu memikirkan orang lain. Rinpoche kalau misalnya mau berkata-kata pun, berucap pun, selalu memikirkan bagaimana ya orang ini akan merespon ya. Apakah bisa merespon dengan baik atau nanti malah salah paham dan sebagainya. Selalu memikirkan hati orang lain gitu. Itu yang aku harus pelajari betul-betul sih. Dan memang tidak mudah sih, aku rasa tidak mudah untuk bersedia kalah dalam perdebatan, tidak mudah untuk memiliki kesediaan untuk mendengarkan orang lain, untuk menempatkan orang lain lebih tinggi daripada kita sendiri. Jadi dengan video ini aku mau ingatkan diriku bahwa aku buat akun ini khusus untuk sharing latihan dharma aku. Tujuannya adalah pertama, dengan akun ini aku berharap bahwa teman-teman, terutama teman-teman yang dekat dengan aku ya, aku bisa tahu cerita aku, pengalaman aku dengan lebih baik. Aku ingin berbagi cerita aku sendiri di kehidupan ini, bahwa aku perlu teman-teman tahu bahwa ya apalagi kalau di media sosial kan banyak like, banyak komen gitu kan, banyak engagement, itu kan bagus gitu kan. Tapi aku nggak pernah merasa bangga. Aku nggak peduli berapa banyak like yang aku dapatkan, berapa banyak komen, karena itu nggak penting. Karena itu akan jadi halangan. Dan percayalah teman-teman, di luar sana ada banyak sekali praktisi-praktisi yang ulung, yang hebat. Tapi mereka gak ada sosial medianya. Itu banyak sekali. Dan aku ketemu langsung orang-orang seperti itu. Jadi aku nggak pernah bangga, aku nggak pernah merasa hebat teman-teman kalau aku berbagi di akun ini, karena itu nggak ada hebat-hebatnya sebenarnya. Tapi tujuan aku buat dengan akun ini, aku hanya berharap bahwa teman-teman tahu cerita aku, cerita pengalaman latihan dharma aku, pembelajaran dharma aku, bahwa aku adalah orang-orang yang sangat buruk sih sebenarnya. Untuk standar aku ya, aku standarnya di bawah banget. Di dalam Buddhisme kita mengenal ada beberapa tokoh yang dari gelap ya. Ada Angulimala, ada Raja Ajatasatru, ada Milarepa, ada Nanda. Aku rasa aku lebih buruk daripada Milarepa itu sendiri sih sebenarnya. Ya, kadang aku berpikir seperti itu. Ya, tapi entah mengapa aku masih di sini, entah mengapa aku masih merasa bahwa aku bisa jadi lebih baik. Karena itu aku mau buat akun ini, aku mau teman-teman tahu bahwa kalau aku bisa, teman-teman pasti sangat bisa sekali. Aku buat akun ini untuk dua hal sih sebenarnya teman-teman. Pertama, untuk aku sendiri, untuk akuntabilitas aku sendiri, supaya teman-teman bantu menjaga aku, supaya aku bisa jadi semangat sendiri juga, maksudnya melihat apa yang sudah aku lakukan di dalam timeline atau feed gitu kan, aku bisa jadi semangat juga. Yang kedua, yaitu untuk teman-teman, aku bukan untuk menginspirasi, aku nggak ada inspiratifnya sama sekali, tapi aku hanya mau teman-teman tahu bahwa cerita aku, start aku itu sangat buruk sekali, itu sangat buruk sekali, mungkin jauh dari banyak teman-teman. Dan ya, melalui akun ini aku mau tunjukkan proses aku menuju ke hal yang baik tadi. Mungkin kalau di dalam Nagarjuna bilangnya itu berpindah dari yang gelap ke terang gitu ya. Itu sih teman-teman. Jadi semoga aku bisa tetap mengingat aspirasi aku ini, tujuan aku membuat akun ini. Semoga aku gak menjadi orang yang ribut tadi. Semoga aku gak menjadi orang yang tipe kedua tadi, dan semoga akun ini hanya membawa manfaat dan tidak ada sama sekali dampak negatifnya untuk orang lain maupun untuk diriku. Semoga aku bisa terus mengingat tujuan ini atau prinsip ini. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi.